Halo semuanya, welcome back to my channel Yunero Project. Pada tanggal 1 Juli 2022 lalu, PT Astra Honda Motor resmi merilis skutik adventure terbarunya, yaitu New Honda ADV 160. Kalau dilihat-lihat memang desainnya tidak ada perubahan, tapi sebenarnya banyak perubahan teman-teman. Cuman karena memang bagian headlampnya itu masih menggunakan yang sama gitu ya, reflektornya tuh masih sama dengan yang 150, jadi kelihatannya memang sama aja, tidak ada perubahan. Padahal total hampir 80% ada perubahannya teman-teman. So, video kali ini gua akan ngebahas perbedaan antara New Honda ADV 160 dengan ADV 150. Totalnya ini ada 10 perbedaan nih teman-teman. Makanya teman-teman tonton terus videonya sampai habis supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate-nya. Perbedaan yang pertama ada pada bagian bodi dan desain casing yang berbeda. Walaupun masih menggunakan komponen yang sama pada bagian area depan reflektor headlamp ataupun stop lamp, ternyata seluruh casing yang nyantol pada ADV 160 berubah total nih teman-teman. Detailnya berbeda banget, baik dari depan, samping, ataupun belakang. Artinya teman-teman memang nggak akan bisa menggunakan casing ini pada ADV 150 lawas, karena dudukan mounting ataupun desainnya pun berubah total. Perbedaan yang kedua ada pada speedometernya. Pada generasi New ADV 160 sudah menggunakan speedometer dengan desain terbaru, yang sudah dilengkapi dengan tachometer tendangan RPM, serta revisi desain yang makin mengadopsi dari kakaknya yaitu Honda ADV 350. Perbedaan yang ketiga masih di bagian atas ya, jadi untuk perbedaannya itu ada pada bagian windshield. Windshield si New Honda ADV 160 ini lebih tinggi, dengan revisi pada desain yang sekarang memiliki lubang airflow ke pengendara nih teman-teman. Perbedaan selanjutnya, perbedaan yang keempat ada pada bagian suspensi depan dan belakang. Walaupun sekilas looknya sama, ternyata Honda merombak karakter suspensi ADV 160, di mana suspensi depan sekarang lebih empuk, sementara suspensi belakang sedikit lebih keras. Konfirmasinya, hal tersebut untuk mengakomodasi bobot generasi terbaru yang lebih berat 2 kg. Artinya, setting ulang suspensi ini untuk memberikan balance, supaya feel ridingnya masih tetap sama seperti sebelumnya. Perbedaan yang kelima ada pada bagian kokpit nih teman-teman, tepatnya itu pada risernya. Jadi untuk riser dari New Honda ADV 160 ini lebih rendah. Riser stang didesain ulang untuk menyesuaikan tinggi jok yang sekarang juga lebih rendah. Oleh karena itu, secara ergonomi riding masih tetap bisa dipertahankan kenyamanannya. Lanjut, perbedaan yang keenam ada pada bagian behel belakang dan knalpotnya nih teman-teman. Untuk desain behel direvisi ulang supaya lebih nyaman, termasuk posisi knalpot, di mana untuk generasi terbaru yang New Honda ADV 160 sedikit lebih landai, menyesuaikan dengan desain terbarunya. Perbedaan yang ketujuh mulai agak masuk ke dalam nih teman-teman. Jadi perbedaan yang ketujuh itu ada pada bagian bagasi dan tangki BBM, di mana pada New Honda ADV 160 Honda memperbesar kapasitas bagasinya menjadi 30 liter dari sebelumnya yang cuma 28 liter. Ini artinya terjadi kenaikan kapasitas sampai liternya nih teman-teman. Selain itu, pada generasi terbaru Honda juga merubah desain area full cap BBM, yang sekarang terdapat tatakan yang akan memberikan kenyamanan pada saat teman-teman mengisi bahan bakar. Konstruksi e-design ini sangat mirip dengan PCX 160. Perbedaan ke-8 ada pada bagian ECM dan kelistrikan nih teman-teman. Untuk menyesuaikan fitur yang lebih lengkap dengan hadirnya Honda Select Stable Torque Control dan juga tachometer plus engine ESP plus, ECM dan kelistrikan Honda ADV 160 berubah total. Semua perangkat komponen merupakan pengembangan baru, dan ini yang membuat ECM dan kelistrikannya juga berbeda. Kesembilan, perbedaan antara New Honda ADV 160 dan ADV 150 terletak pada mesinnya, yang all new ini jauh lebih bertenaga nih teman-teman.
Inilah yang menjadi kekuatan generasi New Honda DV160. Karena motor Adventure Matic ini sekarang sudah mengusung mesin yang benar-benar baru, konstruksi baru, serta kubikasi yang semakin tinggi, menggunakan mesin 156,9 cc, 4 valve. Powernya untuk ADV 160 tembus di angka 16 PS dan torsinya sampai 14,8 mm. Nah, perbedaan yang terakhir, perbedaan yang ke-10 ada pada bagian sasis dan rangkanya nih teman-teman. Untuk New Honda ADV 160 kan menggunakan mesin baru ya, dan tentu saja harus diracik ulang nih untuk rangka dan framenya, supaya motornya itu tetap lincah. Oleh karena itu, sasis dari New Honda ADV 160 menggunakan frame pengembangan yang terbaru dan benar-benar berubah total dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dengan mesin yang lebih berat, pastinya butuh frame yang lebih ringgit. Yaps, itu tadi adalah 10 perbedaan antara New Honda ADV 160 dengan ADV 150. Menurut teman-teman, ada lagi gak nih yang belum gue bahas atau yang gue skip ya? Teman-teman bisa bantu di komen aja perbedaan yang belum gue infokan tadi. Oh iya, di video sebelumnya gue juga sudah ngebahas untuk New Honda DV 160-nya ya. Teman-teman bisa lihat aja. Jadi di video sebelumnya itu gue ada ngebahas 6 kelebihan dari New Honda DV 160, terus New Honda DV 160 versus NMAX 155, dan ada review singkat dari New Honda DV 160 pada saat perilisan awal kemarin. Soalnya kan kemarin nih tanggal 3 gue baru aja ke PRJ, dan mungkin lusa lah untuk full video review ADV 160-nya akan gue rilis. Oke, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Sama nyalain loncengnya juga nih, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.